Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Aini dan ini adalah video kedua saya. Dan kali ini saya akan membahas tentang balance scorecard. Pasti dari kalian ada yang sudah mengenal balance scorecard. Saya sedikit akan mengulas tentang balance scorecard. Balance scorecard atau kartu berimbang adalah suatu metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang balance scorecard. Yang pertama, kita akan bahas sekilas manajemen strategis dan performance manajemen dalam balance scorecard. Setelah kita tahu apa hubungannya balance scorecard dengan performance manajemen dan manajemen strategis, baru kita akan membahas tentang kerangka umum balance scorecard. Setelah kita mengenal balance scorecard secara umum, baru kemudian kita akan memulai bagaimana caranya menyusun strategi dalam balance scorecard. Maksud strategi di sini yaitu menyusun sebuah peta strategi dalam balance scorecard. Setelah Anda paham cara menyusun peta strategis balance scorecard, langkah berikutnya adalah mengenal bagaimana teknik menyusun sasaran strategis. Setelah kita berhasil menyusun sasaran strategis, langkah berikutnya adalah bagaimana mengidentifikasi sebuah KPI atau Key Performance Indicator yang ideal untuk balance scorecard. Begitu Anda sudah mengenal bagaimana caranya membangun sebuah balance scorecard yang ideal dari keempat poin yang saya sebutkan tadi, maka kita akan membahas kenapa sih kita butuh membangun sebuah KPI yang ideal? Apa pengaruhnya terhadap sebuah perubahan dalam berorganisasi? Setelah kita memahami apa pengaruh sebuah KPI yang ideal terhadap organisasi dan perubahannya, maka langkah berikutnya adalah kita akan memahami bagaimana teknik menyusun inisiatif strategis dalam balance scorecard. Nah, sampai sini Anda sudah memahami bagaimana caranya membangun balance scorecard untuk sebuah organisasi. Balance scorecard ini perlu diturunkan ke fungsi-fungsi di organisasi agar bisa dipahami dan diaplikasikan oleh seluruh fungsi yang ada di organisasi. Pembahasan ini akan kita bahas dalam konsep alignment dan cascading dalam balance scorecard. Setelah itu, kita paham konsepnya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengenal teknik bagaimana caranya menemukan cascading dan alignment dalam balance scorecard. Dalam pembahasan pertama yaitu sekilas manajemen strategis dan balance scorecard. Balance scorecard tidak pernah lepas dari manajemen strategis dan manajemen kinerja. Dalam manajemen strategis konvensional biasanya perlu 4 tahapan. Yang pertama, menganalisis lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, untuk mendapatkan big picture dari lingkungan yang ada dan yang akan dihadapi. Yang kedua, memformulasikan strategis. Inilah tahapan di mana strategis tersebut ditemukan dan dihasilkan untuk menghadapi berbagai tantangan perusahaan ke depannya. Yang ketiga, eksekusi strategis yang sudah dihasilkan dari tahap kedua tadi. Yang keempat, kita akan evaluasi strateginya. Nah, masalah muncul ketika strategi dimulai dieksekusi pada tahap ketiga. Kenapa? Karena ternyata strategi yang dihasilkan dari tahap kedua masih bersifat sangat general dan multitafsir, sehingga antara karyawan yang satu dengan yang lainnya berbeda sedikit penafsiran yang berbeda, terdapat 1 atau 2 lebih strategi. Belum lagi ada karyawan yang merasa perannya sangat kecil, bahkan tidak ada dalam mendukung kesuksesan strategi tersebut. Maka dari itu, pada manajemen tahapan tersebut dibaharui dari 5 tahapan, bukan lagi 4 tahapan, di mana menambahkan 1 tahapan setelah tahapan yang kedua, yaitu pemetaan strategi. Tujuannya untuk menutup segala kekurangan tadi, menerjemahkan strategi perusahaan yang sudah diformulasikan menjadi lebih definitif, agar para karyawan yang satu dengan yang lainnya memiliki satu definisi. Pemahaman yang sama mengenai strategi perusahaan juga
sebagai sarana untuk mendistribusikan peran setiap karyawan dalam mendukung strategi perusahaan sebelum strategi tersebut dieksekusi atau diimplementasikan. Inilah sekilas tentang penjelasan saya tentang Dewan Sulkar. Semoga bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bukan hanya sekadar dihafal, tetapi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Imam Syafi'i. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.